Ustaz, tadi Ustaz menyinggung salat rawatib, kalau tidak safar berusaha jaga salat rawatib. Kami lihat Ustaz salat ba'diyah maghrib dan isya. Apakah Ustaz tidak sedang safar? Saya sedang safar ya. Kalau orang sedang safar, maka sunnahnya dia salat mengqasar untuk salat apa? Isya. Dia salatnya mengqasar. Tetapi saya tidak salat qasar, saya khawatir sebagian orang tidak paham, maka saya salat apa? Itmam. Dan ini mafdhul, ini tidak utama. Tapi saya memandang utama karena khawatir orang tidak paham. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tatkala dia berhaji, dia salat di Mina 4 rakaat. Padahal beliau sedang bersafar dan sedang haji. Seharusnya di Mina salat berapa rakaat? 2 rakaat. Tentunya ada maslahat yang dilihat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga sebagian sahabat seperti Aisyah radhiyallahu anha juga tatkala bersafar terkadang salat itmam. Seharusnya qasar yang terbaik. Aturannya begini, aturan seharusnya kalau orang sedang bersafar maka dia mengqasar salat dan dia tidak melakukan salat rawatib kecuali qabliyah subuh. Kecuali qabliyah apa? Subuh. Adapun qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya tidak dia kerjakan. Sunnahnya demikian. Yang dia kerjakan hanya qabliyah apa? Qabliyah subuh. Tetapi kalau dia bersafar kemudian dia bermakmum di belakang orang yang salatnya itmam, seperti saya ke Masjid Nabawi, musafir, umrah, tahu-tahu saya salat di belakang imam Masjid Nabawi. Saya salat isya di belakang imam Masjid Nabawi, imamnya salatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Tatkala saya salat bermakmum di belakang imam yang salatnya 4 rakaat, saya mengambil hukum salat orang mukim. Maka saya boleh salat qabliyah dan ba'diyah. Ini fatwa dari Lajnah Daim atau dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya. Jadi kalau kita salatnya imam, kita qabliyah dan ba'diyah. Tapi kalau kita salatnya qasar, maka jangan qabliyah dan ba'diyah, ya, karena ngapain kita qabliyah dan ba'diyah sementara yang 4 kita jadikan 2. Dan itu lebih afdal. Ini dalil kata para ulama, tidak semua amalan lebih sulit pahalanya lebih besar. Terkadang amalan lebih ringan pahalanya lebih apa? Besar. Contohnya salat qasar, salatnya 2 rakaat lebih afdal daripada musafir yang salat 4 rakaat dan qabliyah ba'diyah. Ini qasar tanpa qabliyah tanpa ba'diyah lebih afdal daripada salat 4 rakaat dengan qabliyah dan ba'diyah. Contoh salat qabliyah subuh, sunnahnya takhfif. Cepat. Rasulullah SAW kalau salat qabliyah subuh cepat. Lebih afdal daripada orang yang salat qabliyah subuh 10 menit misalnya. Lebih afdal karena lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.